Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia. Minggu lalu kita telah belajar bagaimana mengamati suatu objek. Dalam artian kita mengobservasi suatu objek untuk menggali informasi-informasi serta fakta-fakta yang terdapat pada objek tersebut guna meneliti atau mengobservasi. Hal ini dilakukan untuk belajar bagaimana menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi, secara umum, pengertian dari teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang berisi penjabaran umum untuk melaporkan hasil dari pengamatan atau observasi yang telah dilakukan. Laporan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atau untuk menyampaikan informasi hasilnya. Penyusunan laporan harus didasarkan fakta sesuai kegiatan pengamatan yang telah dilakukan. Kaidah penulisan harus menggunakan bahasa-bahasa ilmiah dan teknis dengan rinci dan detail. Adapun teks laporan hasil observasi juga harus bersifat informatif dan objektif. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Secara umum terdapat dua versi struktur laporan hasil observasi. Versi pertama terdiri dari dua bagian, yakni pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Sedangkan versi kedua terdiri dari 4 bagian, yakni definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, serta penutup. Dua versi tersebut bisa digunakan dalam menyusun teks laporan observasi. Pengertiannya adalah pernyataan umum atau struktur dari pernyataan umum atau definisi umum berisi tentang penjelasan atau pernyataan umum dari objek atau penelitian atau observasi yang dilakukan. Sementara aspek yang dilaporkan itu berupa detail dari laporan yang telah diobservasi. Sama halnya juga dengan bagian definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat. Itu berisi tentang berbagai detail dari observasi atau lanjutan dari penjelasan dari pernyataan umum. Lalu atau berisi tentang klasifikasi dari observasi. Sementara pada bagian penutup biasanya berisi tentang hasil atau kesimpulan dari penjelasan yang telah dilakukan. Begitu juga dengan definisi manfaat, berarti berisi tentang manfaat atau yang dilakukan dari observasi tersebut. Jadi kedua versi tersebut pada umumnya sama, namun pada versi yang kedua yang memiliki 4 bagian itu lebih kepada tujuan dan ada manfaatnya. Jadi ketika anak-anakku ingin membuat atau menyusun sebuah teks laporan observasi, silakan bisa menggunakan versi keduanya atau versi mana saja yang menurut kalian bisa mudah. Cara menulis teks laporan hasil observasi. 1. Tahap awal menulis laporan hasil observasi adalah menentukan objek yang ingin diamati dan ditulis laporannya. Misalnya ambil topik soal bunga anggrek. Kedua, buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks laporan hasil observasi, yakni menentukan definisi umumnya, definisi bagian, manfaat, dan penutup, atau pengertian umum atau pernyataan umum lalu aspek yang dilaporkan. Selanjutnya, 3. Kembangkan kerangka tulisan. Laporan hasil pengamatan dapat dibuat berdasarkan fakta. Jadi, kalian harus menemukan fakta-fakta apa saja yang terdapat dalam objek yang kalian teliti. Keempat, periksa kembali teks laporan hasil observasi yang sudah kamu buat. Revisi jika terdapat kekeliruan, misalnya kekeliruan dalam fakta yang kalian buat atau pernyataan yang kalian buat atau dari segi bahasa. Jadi itulah tadi penjelasan singkat tentang teks laporan observasi mulai dari pengertian, kemudian
struktur dari teks laporan observasi tersebut. Semoga dapat memudahkan teman-teman untuk belajar mengetahui teks laporan atau mengenal teks laporan observasi seperti apa. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di ruang diskusi yang telah disediakan oleh Ustazah.